semoga sehat selalu ya. Nah, di era new normal ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan selalu mentaati protokol kesehatan. Bagaimana sih caranya mentaati protokol kesehatan? Ya, benar. Satu, dengan cara menghindari keramaian, baik itu di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Jangan lupa selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Dua, dengan menggunakan masker ketika keluar rumah atau sedang berkumpul dengan orang lain. Tiga, dengan cara menjaga kebersihan, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun. Dan hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Selain itu, kita harus tetap menjaga sistem imun kita agar tetap kuat dengan cara olahraga yang teratur, makan makanan sehat dan bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sebelum lanjut, kalian harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini. Yuk, simak tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, di kelas 7 kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-cirinya adalah bergerak, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sih gerak pada tumbuhan? Nah, coba perhatikan video ini. Bagaimanakah respon tumbuhan putri malu ketika daunnya ditutup? Menutup, bukan? Nah, itu tadi salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Untuk gerak pada tumbuhan yang lain, marilah kita pelajari di sistem gerak tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. 1. Gerak endonom. 2. Gerak higroskopis. 3. Gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak akibat perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Gerak esionom adalah gerak akibat rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Contoh dari gerak endonom adalah gerak kloroplas pada daun tumbuhan Hydrilla verticillata, yang mana kloroplas tersebut bergerak berotasi di dalam sel tumbuhan tersebut yang disebut dengan gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya merupakan akibat dari gerak pada sitoplasma di dalam sel tumbuhan tersebut. Contoh dari gerak higroskopis adalah buah polong-polongan. Buah polong-polongan ketika sudah tua akan terjadi perubahan kadar air yang tidak merata pada sel-selnya. Perubahan kadar air yang tidak merata ini akan menyebabkan pengerutan. Nah, pengerutan ini akan membuat buah polong-polongan menjadi terbuka. Untuk gerak yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasli, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah gerakannya mengikuti arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dibagi menjadi 5. 1. Fototropisme. 2. Biotropisme. 3. Stigmotropisme. 4. Hidrotropisme. Dan yang terakhir adalah kemotropisme. Gerak fototropisme adalah gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan pada ujung tubuh tumbuhan. Gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju pusat bumi. Gerak geotropisme dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gerak geotropisme positif, yang kedua adalah geotropisme negatif. Jika arahnya menuju pusat bumi, maka disebut dengan geotropisme positif. Tetapi sebaliknya, jika arah gerakannya menjauhi pusat bumi, maka disebut geotropisme negatif. Yang ketiga adalah gerak stigmotropisme. Gerak stigmotropisme merupakan gerakan seluruh tumbuhan yang merambat pada rambatannya. Contohnya adalah gerakan pada seluruh tumbuhan anggur.
keempat adalah gerak hidrotropisme, yang berarti gerakan yang berasal dari rangsangan air. Contohnya adalah gerakan pada akar tumbuhan. Yang terakhir adalah gerak kemotropisme, yang berarti adalah gerakan tumbuhan yang berasal dari rangsangan zat kimia. Contohnya adalah gerakan pada akar tumbuhan yang mencari zat-zat atau unsur hara. Selanjutnya adalah gerak nasti. Berbeda dengan gerak tropisme, gerak nasti adalah gerakan tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibagi menjadi 4. Yang pertama, fotonasti. Yang kedua, seismonasti. Yang ketiga, termonasti. Yang keempat, liktinasti. Gerak fotonasti adalah gerakan yang diakibatkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan pada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 akan mekar ketika pukul 4. Yang kedua adalah gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerakan tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya adalah daun putri malu. Daun putri malu ketika disentuh, maka daunnya akan menutup. Yang ketiga adalah gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Bunga tulip akan mekar ketika musim semi. Yang keempat adalah gerak liktinasi. Gerak liktinasi adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan siang atau malam hari. Contohnya adalah gerakan pada daun lamtoro. Gerakan pada daun lamtoro ketika siang akan membuka, tetapi jika sudah malam maka daun tersebut akan menutup. Yang selanjutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah seluruh bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, gerak taksis hanya dibagi menjadi 2, yaitu fototaksis dan yang kedua adalah kemotaksis. Gerak fototaksis contohnya adalah gerakan pada tumbuhan Euglena viridis. Tumbuhan tersebut akan bergerak menuju arah datangnya rangsang berupa cahaya. Tetapi ketika cahaya terlalu tinggi, maka tumbuhan tersebut akan menghindar. Selanjutnya adalah gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis merupakan gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Contohnya adalah gerakan pada spermatozoid menuju sel telur, pada tumbuhan paku dan lumut. Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran pada kali ini. Meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama supaya pembelajaran ini dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.